ini, ya sebelumnya Ruci menyiapkan dulu sebelum kita belajar. Pada asana, Pananjali. Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Pimpin dulu doanya. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, baik anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita menyanyikan lagu Dinasti Perempuan Bisa. Silakan berdiri semuanya. Jadi ada satu orang yang tidak hadir ya. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran, maka Ibu akan mengingatkan kembali materi apa minggu lalu anak-anak? Astaswarya. Siapa yang tahu apa itu Astaswarya? Apa itu Ruci? Apa? Adalah 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi. Ya, adalah 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi. Ya, dan anak kalian sudah mengetahui semua. Nah, sebelum mulai Ibu akan istirahat dulu. Ya, ini. Ayo, semuanya berdiri. Ini sedikit panjang, pendek, panjang ya. Ayo mulai. Ayo, semuanya beda. Panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Sebelum Ibu lanjut ke tujuan pembelajaran pada hari ini, maka Ibu akan memberikan dulu pertanyaan pemantik. Nah, tahukah kalian apa tujuan hidup ini? Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Ya, Feby. Ya, berusaha ya ingin membahagiakan orang tua. Dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara berlaku baik, ya, belajar itu semua adalah untuk membahagiakan orang tua. Jadi pembelajaran pada hari ini yaitu tentang terkait dengan materi satu pulsa atau sebagai tujuan hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini setelah anak-anakku nanti sudah belajar tentang hidup pulsa arta. Nah, anak-anak bisa menjelaskan apa itu konsep ajaran catur pulsa arta. Silakan disimak. Pembelajaran saat dalam lingkungan saya. Jadi jangan menggunakan aplikasi sudah diri. Dan ini pembahasan dari harta. Untuk
pulsa arta berasal dari kata catur yang berarti 4, dan pulsa yang berarti jiwa, dan arta berarti tujuan hidup. Jadi, catur pulsa arta adalah 4 tujuan manusia. Catur pulsa arta juga memiliki kaitan yang keras dengan catur bola. Nah, berikut bagian-bagian dari catur pulsa arta yang pertama adalah gantang, dan yang kedua ada patah, dan yang ketiga ada pala, dan yang keempat ada rasa. Nah, kalian tadi sudah menyimak tentang pembelajaran tentang catur pulsa arta. Nah, ini gambar jelas. Ini gambar apa, anak di atas? Nah, ini merupakan contoh ajaran. Nah, itu membantu nenek-nenek yang menyeberang. Terus ini merupakan ada tali, ada penjual ikan, ada sayuran. Nah, ini merupakan contoh ajaran. Ini gambarnya jelas. Ini merupakan contoh ajaran yaitu keinginan, ingin mendapatkan apa? Dan ini merupakan ajaran, contoh ajaran usaha dengan cara pengendalian diri. Ada sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Maka Ibu akan membentuk suatu kelompok sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian. Yang ada yang suka belajar gaya belajarnya kinestetik, ada yang suka video, ada yang suka audio. Ya, sekarang bentuk sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Ya, silahkan. Contohnya yaitu anak-anak masing-masing kalian sudah membentuk sesuai dengan minat gaya masing-masing, maka Ibu akan memberikan suatu produk yang harus dikerjakan. Ya, dikerjakan bersama-sama walaupun di rumah dikerjakan secara kelompok. Nah, di kelompok audio anak-anak mau membuat suatu rangkuman tentang catur pulsa arta. Kalau anak yang kelompok visual itu tentang pulsa arta, yang tentang produk yang mau ditempel di mading. Ya. Nah, terus yang kelompok kinestetik mau membuat lagu tentang catur pulsa arta. Nah, baik, Ibu akan kalian mendiskusikan dengan teman-temannya setelah pulang sekolah. Maka minggu depan kalian akan mempresentasikan semua hasil dari pekerjaan kalian, ya, baik kinestetik, audio, dan visual. Ya, semua akan menampilkan hasil karyanya di depan. Ya, baik, satu minggu saya rasa cukup untuk menampilkan karya masing-masing. Cukup. Baik anak-anak, bagaimana untuk tugasnya, untuk karyanya? Kita lanjutkan materi yang lalu, ya, minggu lalu. Ya, itu tugasnya semuanya sudah siap? Sudah. Baik, coba dicek kembali. Ibu kasih 5 menit. Dicek kembali hasilnya bagaimana? Coba. Ya, untuk bagaimana
kehidupan manusia. Ya. 4. Bagian catur purusa harta yaitu dharma. Dharma adalah kebenaran. Harta adalah kekayaan. Kama adalah keinginan. Moksa adalah pembebasan atau pencapaian kesadaran spiritual tertinggi. Ya, tepuk tangan untuk memberikan ya, terima kasih ya. Tadi sudah menyimpulkan tentang pembahasan catur purusa harta. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit, yaitu dalam catur purusa harta itu ada merupakan tujuan hidup ya, tujuan hidup dari umat manusia. Nah, bagian-bagiannya yaitu ada dharma. Dharma itu adalah tentang kebenaran. Harta adalah kekayaan. Bagaimana cara kita dapat mendapatkan kekayaan dengan ajaran dharma. Terus ada lagi. Nah, bagaimana terus sama bagaimana kita memiliki keinginan. Terus terakhir murah adalah tujuan akhir hidup atau pembebasan. Nah, adapun nilai-nilai catur purusa harta yang terkait itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh temannya tentang pengertian catur purusa harta, yaitu catur purusa harta merupakan 4 tujuan hidup manusia. Adapun bagian-bagiannya yaitu adalah dharma. Dharma adalah kebaikan. Terus yang kedua, harta adalah kekayaan. Terus kama adalah keinginan. Terus moksa adalah kebebasan atau tujuan akhir umat Hindu. Kebebasan itu yang. Nah, dalam adapun nilai-nilai catur purusa harta yang terkait dengan moderasi agama Hindu, seperti nilai-nilai yang terkandung dalam catur purusa harta terkait moderasi agama Hindu seperti apa? Saling menghargai, saling menghormati, menghindari permusuhan, ya, saling menyayangi, memberikan evaluasi dulu ya. Semuanya pindah kembali ke tempatnya masing-masing. Dan dari hasilnya ada 1 orang yang dapat 100, ada yang dapat 90, dan ada 4 orang yang 80 dan 1 orang di bawah KKTP 70. Nah, bagi anak-anakku yang remedial, maka tolong dipelajari kembali ya yang ada di buku paket ya. Nah, bagi yang anak-anakku yang mendapatkan tuntasan, maka Ibu akan memberikan materi kembali ya, pengayaan terkait. Kita akan mempelajari tentang penerapan catur purusa harta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian membaca buku paketnya yang ada di halaman 67 di rumah ya, dibaca, kemudian kita minggu depan langsung kita bahas tentang materi penerapan catur purusa harta dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Jadi minggu depan persiapkan
Jadi itu materinya. Nah, saya rasa sudah sekian untuk materi hari ini karena sudah menunjukkan jam pulang juga. Nah, sebelumnya disiapkan. Rama Santi. Oke, silakan pulang.